tanpa doa ibu, tanpa doa kedua orang tua, terkhususnya ibu kita. Innallaha firidin wa sukhtullaha firidin. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua enggak ridho, apapun yang kita kerjakan itu enggak akan berkah. Tapi ketika orang tua meridhoi, apapun yang kita kerjakan semua jadi berkah. Dan ketika berkah, semua akan bertambah kenikmatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Reza Ban Ahsan. Udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi, ngopi dulu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang saya cintai seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Sebelum saya bahas, kita berdoa dulu sama Allah. Semoga apa yang kita pelajari Allah ridhai, sehingga jadi keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana telah memberikan kenikmatan berupa-rupa nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmatnya. Dan tak lupa pula kita salamkan kecintaan kita, kecintaan dari lubuk hati yang terdalam, kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling mulia, sosok manusia yang paling agung di muka buminya Allah, yang tidak ada tandingan kemuliaannya, baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang ingin saya sampaikan perihal bagaimana caranya menjadi orang sukses dalam waktu jangka dekat. Bagaimana caranya menjadi orang sukses dalam waktu jangka dekat? Simpel caranya. Ada satu di mana ketika kita memuliakan orang ini, maka akan dicepatkan sukses kita. Siapa yang harus dimuliakan sama kita? Saat Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang harus aku muliakan?" Rasulullah menjawab, "Ummuka." Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka. Lalu siapa ya Rasulullah? Ummuka. Kata Rasulullah, ibumu, ibumu, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Abuka. Lalu ayahmu. Rasulullah menyebutkan nama ibu sebanyak 3 kali dan ayah 1 kali. Ketika kita ingin meraih kesuksesan, muliakan kita punya orang tua, terkhususnya kita punya ibu. Kenapa? Sebab ada keridhaan, ada surga di bawah telapak kaki ibu. Tanpa doa ibu, tanpa doa kedua orang tua, terkhususnya ibu kita. Innallaha firidin wa sukhtullaha firidin. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau orang tua enggak ridho, apapun yang kita kerjakan itu enggak akan berkah. Tapi ketika orang tua meridhai, apapun yang kita kerjakan semua jadi berkah. Dan ketika berkah, semua akan bertambah kenikmatannya. Makanya saya katakan banyak orang yang hebat di luar sana, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang berpangkat, bukan mereka yang hebat. Terkhususnya untuk saya pribadi atau siapapun di luar sana. Ketika ada orang itu mengaku dirinya orang hebat dan diakui diakui di luar sebagai orang hebat, bukan dia yang hebat. Bukan orang itu yang hebat. Di balik orang hebat akan selalu ada doa ibu yang kuat. Habib, bagaimana cara memuliakan ibu kita? Bagaimana cara memuliakan ibu kita? Simple. Intinya kalau kita memuliakan ibu kita, kalau diceritakan bagaimana caranya, panjang. Mungkin sehari 2 hari gak cukup. Yang saya bahas sedikit saja. Mulai dari cara cium tangan sama kalian punya ibu. Kita, ibu kita. Ibu kita kalau cium tangan banyak anak-anak santri, banyak anak-anak majelis. Kalau cium tangan itu sama habaib, sama ulama, sama kiai, sama ustadz, cium tangannya bolak-balik, Masya Allah.
cium tangan bolak-balik sama kiai, sama ustadz, sama habaib. Tapi giliran sama ibunya, cium tangan kadang di dahi, kadang di dagu, kadang di pipi. Lebih memuliakan ulama ketimbang ibu kandungnya. Padahal kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Yang harus dimuliakan adalah ibu kandungmu, ibu kandungmu, ibu kandungmu, lalu ayahmu, bapakmu. Rasulullah menyebutkan 3 kali ibu kalian, baru ayah kalian. Cium tangan sama ibu kalian, muliakan. Cium tangan bolak-balik. Ini cara cium tangan sama kalian punya orang tua, terkhususnya kalian punya ibu. Kalau kalian cium tangan sama ulama, sama habaib, bolak-balik cium tangannya. Cium tangan ibu kalian pun bolak-balik. Kenapa? Karena perintah Rasulullah memuliakan ibu kalian. Cium tangan bolak-balik, dihirup. Setelah dihirup bolak-balik, taruh tangan ibu kalian di atas kalian punya kepala. Lalu minta, Bu, Mak, doain ya, anakmu ada kerjaan, kasih ridho, kasih berkah, semoga bertambah maju, baik dan berkah. Setelah taruh di kepala, taruh di dada. Tangan kalian punya ibu, taruh di dada. Taruh di dada ibu kalian. Supaya apa? Supaya dilapangkan kalian punya hati, disentuh sama ibu kandung kalian. Supaya hati kalian tenang menjalankan apapun yang kalian kerjakan. Insya Allah semua jadi berkah atas ridhonya orang tua. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kalian cita-citakan, ketika kalian mengutamakan orang tua kalian, mengharapkan ridho orang tua kalian, demi Allah, Allah akan ridho apapun yang kamu kerjakan. Apapun yang kamu kerjakan, selama itu dalam hal kebaikan, semua menjadi berkah. Jangan cium tangan sama ulama bolak-balik. Orang tua cium tangan di dahi, cium tangan di pipi, bahkan kadang nggak cium tangan. Tapi kalau ada habaib datang, ada habib datang, cium tangannya berebut. Pengen cium tangan Habib. Jangan lupa di rumah kalian ada wali kalian. Mumpung orang tua kalian masih ada. Bib, bagaimana orang tua yang sudah nggak ada? Bagaimana orang tua yang sudah nggak ada? Ada amalan yang nggak pernah keputus. Ada 3 amalan yang nggak keputus. Shadaqatin jariyah au ilmin yantafa bihi aw waladun salih. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kalian bersedekah jariyah, sedekah aja. Ketika kalian meninggal, pahala akan terus ngalir terus selama di dunia. Apa yang kalian kerjakan untuk sedekah jariyah itu terus dipergunakan dalam hal kebaikan. Terus ngalir pahalanya, sekalipun yang menyedekahkan sudah telah tiada lagi. Shadaqatin jariyah au ilmin yantafa. Dan yang kedua ini, au ilmin yantafa, ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu hatta sedikit, sekalipun ilmu kita sedikit, ilmu itu kebaikan, maka sampaikan kepada kerabat kalian, keluarga terdekat kalian. Sampaikan sekecil apapun. Sampai-sampai ketika kalian meninggal, amalannya, pahalanya terus mengalir terus sekalipun kalian telah meninggal. Kenapa? Kalian menyampaikan kebaikan kepada teman kalian, selama teman kalian menjalankan kebaikan apa yang kalian berikan, dan selama itu juga kalian mendapatkan pahala yang terus mengalir. Yang ketiga, hiya awaladun salih. Ini yang ketiga. Makanya kalau ada yang nanya bagaimana Habib berbakti kepada orang tua ketika orang tua yang sudah nggak ada, nih pakai yang ketiga, bihi awaladun salih. Doa anak yang saleh. Kirim Fatihah sehari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan di setiap waktu kalian sebutin itu nama orang tua kalian telah mendahului kalian. Khususan ila ruh, siapa nama orang tuanya sebutin. Kirim Fatihah. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua atau kepada orang tua yang telah mendahului kita. Ziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Bacain Yasin setiap malam Jumat. Itu kebaikan-kebaikan yang dimana kebaikan itu adalah sesuatu yang terus mengalir sekalipun orang tua kalian, orang tua kita yang sudah mendahului kita. Oleh karenanya saya sampaikan kepada kalian yang menonton, teruslah berbakti kepada kedua orang tua selagi itu masih ada.
Teruslah berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun di antara kalian orang tua yang sudah tiada. Kalau yang masih ada berbakti, muliakan selama hidup di dunianya. Kalau perlu, bila diwajibkan, cuci kaki kalian punya ibu. Sujud kalian di kaki kalian punya kaki ibu kalian. Cium kaki ibu kalian. Pernah kalian cuci kaki ibu kalian? Kalau pernah, alhamdulillah. Tapi kalau belum pernah, cobain bagaimana keberkahannya. Kalian cobain cuci kaki ibu kalian, cuci kaki ibu kalian. Kalau perlu setelah dicuci kaki ibu kalian, kalian minum tuh airnya. Demi Allah ada keberkahan besar dalam situ. Ada kemuliaan dalam air itu. Kenapa? Ingat, surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Muliakan orang tua. Kenapa orang tua? Sekalipun anaknya bukan orang yang baik, sekalipun anak ini adalah pelaku kejahatan, namanya orang tua. Uququl walidain, doa kepada ini dosa. Uququl walidain, dosa kepada kedua orang tua. Demi Allah, sebesar apapun kesalahan anak kepada orang tua, tetap akan dimaafkan kesalahannya. Sekalipun dosanya, kesalahannya seorang anak melebihi gunung, tetap separah-parahnya kesalahan anak, orang tua akan selalu memaafkan. Barakallahu fikum. Kalau kalian pengen sukses, muliakan orang tua, terkhususnya ibu kalian. Mulai dari cium tangan, perkataan yang sopan, santun, lembut kepada orang tua, terkhususnya ibu kalian. Disayang, orang tua juga perlu dimanja sama kalian. Orang tua itu semakin tua, semakin kekanak-kanakan. Banyak orang di luar sana, semakin tua umurnya, semakin kekanak-kanakan gayanya, sifatnya. Dia pengen dimanja, pengen diperhatiin. Perhatikan orang tuanya. Ingat bagaimana orang tua kalian mengurusi kalian, bagaimana perjuangan ibu kalian mengandung kalian selama 9 bulan. Bagaimana rintihan tangisan, suara tangisan ketika melahirkan kalian. Kalau kalian bayangkan begitu besar pengorbanannya. Makanya saya paling benci ketika mereka orang-orang di luar sana yang sudah sukses tapi lupa sama ibunya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita lupa sama ibu kita. Sekalipun kita punya harta segede gunung, sebanyak gunung, seluas lautan, demi Allah tidak akan bisa menggantikan suara rintihan tangisan ketika ibu kalian melahirkan kalian. Kalau kalian tahu sakitnya kayak apa, demi Allah kalian pasti akan cinta sama ibu kalian. Cinta gak bisa dibeli dengan harta. Cinta bukan dilihat dengan harta, tapi cinta datangnya dari hati. Tanamkan cinta kepada kedua orang tua kalian dalam hati, bukan tanamkan di lisan. Di lisan dapat berdusta, hati tidak bisa berdusta. Maka tegakkan cinta kepada kedua orang tua kalian. Jaga orang tua kalian selagi masih ada. Hormati orang tua kalian selagi masih ada, terkhususnya ibu kalian. Kemanapun kalian berpergian, minta ridha, minta ikhlas. Umi, ibu, ma, minta ridha, saya mau pergi kerja. Biar kerjanya lancar. Demi Allah ketika ibu kalian mengatakan, ya nak berangkat, ibu ridha, umi ridha, tuh rizki ngalirnya kayak air. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan, Allah ini, yakni Allah, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Rasulullah nggak mungkin dusta. Jikalau Rasulullah mengatakan seperti itu, maka ada keberkahan di balik semuanya. Muliakan orang tua kalian. Barakallahu fiik. Akhirul kalam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Bantu saya untuk terus bergerak di bidang dakwah. Bantu saya untuk terus bergerak, berkreasi
berkarya di bidang dakwah YouTube ini, jangan lupa loncengnya dipencet, jangan biar nggak ketinggalan video-video yang baru. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.